Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ibnu Raihan dengan NPM 19700651623. Dan di sini saya akan membuat ringkasan mengenai sistem development. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke presentasinya. Yang pertama, ini ada nama saya Ibnu Raihan. Terus dengan NPM 19700651623, kelas R02, Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Nah, langsung saja masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, pertama, menurut Simarmata, SDLC mengacu pada model dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguraikan proses, yaitu pengembang menerima permintaan dari permasalahan ke solusi. Nah, kedua, pengembangan rekayasa sistem informasi atau sistem development dan perangkat lunak atau software engineering dapat berarti menyusun sistem atau perangkat lunak yang benar-benar baru atau yang lebih sering terjadi menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, ketiga, dapat disimpulkan bahwa SDLC adalah proses pengembangan sistem yang terdiri dari serangkaian tahap dimulai dari perencanaan studi, kelayakan, sampai dengan post-implementation review untuk merubah kebutuhan manajemen ke dalam sistem aplikasi, di mana dalam pengembangannya dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau akuisisi dari vendor maupun kombinasi keduanya. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam SDLC. Nah, pertama, tahap inisiasi dan perencanaan. Nah, tahap inisiasi diawali dengan identifikasi kebutuhan untuk menambahkan, menyempurnakan, atau memperbaiki suatu sistem yang diminta oleh pengguna melalui suatu proposal. Tahap inisiasi ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ialah penyusunan proposal yang berisi identifikasi untuk menambahkan, menyempurnakan, atau memperbaiki suatu sistem. Tujuannya adalah yang diharapkan serta bagaimana sistem yang akan dikembangkan dapat mendukung strategi bisnis. Nah, kedua, evaluasi proposal oleh manajemen. Ketiga, persetujuan prinsip pengembangan sistem baru atau perubahan sistem. Keempat, studi kelayakan proyek yang antara lain pertimbangan bisnis, kebutuhan fungsional, faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, dan analisis manfaat dan biaya atau cost and benefit analysis. Nah, kelima, persetujuan manajemen atas dokumen studi kelayakan. Poin keenam, penandatanganan dokumen studi kelayakan oleh semua pihak terkait. Nah, di sini ada analisis terhadap pendefinisian kebutuhan pengguna atau user requirement definition, yang dimana berdasarkan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui secara tertulis oleh manajemen, manajer proyek dapat membentuk tim guna menyusun requirement definition secara detail sebagai dasar dimulainya pengembangan sistem aplikasi. Pada tahapan ini, seluruh kebutuhan pengguna dikumpulkan berdasarkan contoh-contoh dokumen atau formulir, spesifikasi proses, dan sistem yang ada saat ini. Nah, interview dengan pengguna akhir dan riset serta analisis terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku. Tahap pendefinisian kebutuhan ini terdiri atas 1. Pengumpulan kebutuhan atau requirement elicitation, merupakan bagian proses pengumpulan informasi mengenai tujuan pengembangan sistem, hasil yang diinginkan, bagaimana sistem dapat mengakomodir kebutuhan di bisnis proses, dan bagaimana sistem akan digunakan. Nah, kedua, analisis kebutuhan, yaitu proses pemahaman permasalahan dan kebutuhan untuk menentukan solusi yang dapat dikembangkan. Pada tahapan ini, ditentukan perkiraan umum dari waktu dan biaya pengembangan dari tiap kebutuhan. Hasil analisa ini digunakan untuk kebutuhan alur bisnis proses yang dapat menjelaskan kebutuhan dan solusinya baik bagi user maupun developer. Nah, selanjutnya ada analisis terhadap pendefinisian kebutuhan pengguna atau user requirement definition. Nah, di sini tahap pendefinisian kebutuhan ini terdiri atas spesifikasi kebutuhan,
merupakan proses yang mendeskripsikan fungsional sistem yang akan dikembangkan baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras pendukung serta desain database. Spesifikasi ini harus lengkap, komprehensif, dapat diuji, konsisten, jelas, dan menjelaskan secara rinci kebutuhan input, proses, dan output. Nah, keempat, pengelolaan kebutuhan merupakan proses yang dilakukan oleh tim proyek untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyimpan setiap perubahan terhadap kebutuhan pada saat pengembangan berjalan. Nah, tahap merancang atau desain sistem. Nah, pada tahap ini mengkonversikan kebutuhan informasi, fungsi dan jaringan teridentifikasi selama tahap inisiasi dan perencanaan menjadi spesifikasi desain yang akan digunakan oleh pengembang. Salah satu teknis desain adalah dengan menggunakan prototip yang mengembangkan desain market dari berbagai aplikasi seperti tampilan layar, struktur data, dan struktur sistem. End user, perancang, pengembang, database administrator, dan network administrator harus melakukan kaji ulang dan memilih desain yang akan digunakan. Personil auditor, suatu proses berulang-ulang sampai disepakati desain yang akan digunakan. Nah, security dan quality assurance harus dilibatkan dalam proses review proses di atas. Pada tahap desain ini diperlukan suatu standar pengendalian aplikasi yang mencakup kebijakan dan prosedur terkait dengan aktivitas pengguna dan pengendalian terintegrasi dalam sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, audit intern berpartisipasi memberikan masukan pengendalian yang harus diterapkan dalam sistem aplikasi. Pada tahap ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan kehandalan sistem dengan memastikan informasi input, proses, dan output yang terautorisasi, akurat, dan lengkap dan aman. Nah, tahap pemrograman. Dalam tahap ini dilakukan konversi spesifikasi desain menjadi program yang dapat dijalankan. Selama tahap ini, perusahaan harus membuat rencana uji coba yang harus dilakukan. Selain itu, perusahaan juga harus mengkinikan rencana migrasi, implementasi, dan pelatihan end user, operator, dan dokumentasi manual pemeliharaan. Nah, tahap uji coba ini, perusahaan harus melaksanakan beberapa rangkaian uji coba untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta hubungan dengan sistem lain yang telah digunakan sebelumnya. Segala koreksi dan modifikasi yang dilakukan selama uji coba harus didokumentasikan untuk menjaga integritas keseluruhan dokumentasi program. Perusahaan harus melengkapi pedoman bagi pengguna dan pengelola serta menyiapkan rencana implementasi serta pelatihan. Nah, tahap uji coba di sini yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu 1. Unit testing, 2. System integration test, 3. Stress testing, 4. User acceptance test. Nah, user acceptance test atau UAT merupakan uji coba akhir yang dilakukan oleh user terhadap sistem atau aplikasi yang telah selesai dikembangkan dalam rangka menguji fungsionalitas keseluruhan sistem. Apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna pada user requirement definition sebelum memutuskan implementasinya dapat dilakukan. Jika hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem atau aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka harus dibuat berita acara UAT yang disetujui oleh pengguna. Nah, tahap implementasi. Pada tahap ini, hal-hal utama yang perlu dilakukan antara lain ialah memberitahu jadwal implementasi, pelatihan pada user, dan instalasi sistem aplikasi yang disetujui ke dalam lingkungan produksi. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan antara lain yaitu 1. Pengecekan integritas program berupa pengendalian yang memadai terhadap konversi dari source kode ke objek kode yang akan diimplementasikan. Kedua, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru. Ketiga, pengecekan akurasi dan keamanan data hasil migrasi pada sistem baru. Nah, keempat, kemungkinan diberlakukannya paralel run antara sistem yang lama dengan sistem yang baru sampai dipastikan bahwa data pada sistem yang baru telah akurat dan handal. Nah, kelima, integritas data, di mana perusahaan harus memastikan keakuratan dan kehandalan dari database dan integritas data. Keenam, pengaturan penyimpanan source code dan database dari sistem yang lama. Nah,
Macam-macam model dalam SDLC. Yang pertama adalah waterfall model. Model waterfall adalah merupakan model yang paling populer di antara model pendekatan yang lain di dalam SDLC dan bekerja secara linier dan berurutan di lain pihak. Model ini merupakan model yang paling awal terbentuk. Pendekatan ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan documentation driven paradigma. Harapannya ialah bahwa di setiap proses pengembangan sistem, setiap langkah yang dilakukan akan dokumentasi atau ditulis dalam bentuk spesifikasi dalam laporan yang detail. Nah, kedua, spiral model, yaitu pendekatan model spiral menyajikan pembuktian konsep dari tahapan pengembangan sistem yang selalu berputar. Pendekatan ini lebih akurat menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan tersebut sebenarnya dilakukan dengan sangat tidak berurutan. Jika lebih diperhatikan, model spiral merupakan serangkaian putaran dari model waterfall dalam lingkup yang kecil, di mana masing-masing tahap menghasilkan prototip awal yang mempresentasikan sebagai dari keseluruhan sistem. Nah, model spiral juga dapat memperhatikan kebutuhan untuk kembali ke awal dan memungkinkan pengulangannya ke tahap awal sampai beberapa kali sejalan dengan perkembangan sistem. Nah, Rapid Application Development atau RAD model. Sedangkan model Rapid Prototype adalah prototip yang dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam model Rapid Prototype ini, hal yang ditekankan adalah pembuatan prototip yang bentuk dan fungsinya berupa sama dengan produk yang diinginkan sehingga dapat melakukan pengujian terhadap kegunaannya. Prototip adalah bagian yang paling penting dalam penentuan spesifikasi dan sangat mungkin dibuat dengan menggunakan peralatan yang berbeda dengan peralatan yang digunakan untuk membuat produk aslinya. Nah, yang kedua ada build and fix model. Model build and fix merupakan metode yang paling kasar karena sistem dan produk yang akan dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Biasanya, pendekatan ini akan digunakan untuk pengembangan sistem dengan skala yang kecil dan tidak memerlukan beribu-ribu baris kode program. Joint Application Development atau JAD model. Model JAD ini biasanya setiap software dikembangkan melalui serangkaian pembangunan yang selalu bertambah atau increment. Dan kadang sistem ini disebut sebagai sistem yang incrementation model. Nah, kelebihan model ini adalah bahwa turunan dari model JAD adalah model build and fix. Selain itu, kelebihan lainnya, kesalahan dapat segera ditemukan di dalam spesifikasi user karena dalam tiap tahap pengembangannya feedback dari user selalu segera dilakukan perbaikan dan langsung diuji. Nah, keempat, synchronize and stabilize mode. Nah, di sini merupakan jenis dari model incremental yang juga menggabungkan kelebihan dari model spiral dengan teknologi mengawasi dan mengatur coding. Pendekatan ini memungkinkan beberapa tim bekerja secara paralel. Pada saat penyelesaian program, biasanya setiap developer melakukan testing dalam berbagai metode dengan menstabilkan pengkodingan. Pada penyelesaian program, ada beberapa versi alpha atau pengujian di dalam pihak internal, atau terus ada beta atau fitur yang sudah mulai lengkap. Untuk kandidat biasanya mendekati versi final dan disebut good master untuk sistem manufaktur. Nah, di sini ada terakhir Fontaine model, yaitu pendekatan dengan model Fontaine memungkinkan pekerjaan yang saling tumpang tindih dalam siklus pengembangan sistem, tentunya dengan melihat pertimbangan yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan. Beberapa tahapan ini dan pengulangan yang terjadi tersebut akan berjalan secara paralel. Model Fontaine ini merupakan siklus hidup berorientasi objek sehingga akan lebih fokus pada bagian-bagian keseluruhan yang dikenal dengan nama subsistem. Nah, di sini ada beberapa lampiran referensi ringkasan yang saya presentasikan tadi. Nah, yang pertama dari aplikasi media informasi sekolah berbasis SMS atau gateway dengan metode SDLC. Dan kedua ada perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Dan ketiga, dari analisis kecukupan penerapan pengawasan internal dengan metode System Development Life Cycle atau dengan PTXYZ. Nah, yang terakhir ada implementasi Software Development Life Cycle atau SDLC dalam penerapan pembangunan aplikasi perangkat lunak. Nah, terus terakhir ada System Development Life Cycle dengan beberapa pendekatan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam presentasi saya kurang jelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.